Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Allahu Akbar gitu ya. Coba sekarang. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Allahu Akbar. Semangat. Coba serahkan kita. SD Mutiara Insani. Akbar mandiri berprestasi. SD Mutiara Insani. Juara, jujur, aktif, religius, andal. Iya. Anak-anak, untuk hari ini kita alhamdulillah ketemu dengan Ustazah dalam pelajaran pendidikan agama Islam, dan hari ini masuk di pembelajaran keempat di bab 4, yaitu materi baru tentang menyambut usia balik ya. Seperti yang kalian lihat di sini, menyambut usia balik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ustazah mau ngecek kehadiran anak-anak. Hari ini semua berangkat semua ya? Berangkat, alhamdulillah. Semua hadir, alhamdulillah. Semua hadir di sini dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Itu adalah merupakan anugerah, merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Dan sebelumnya Ustazah di sini akan sampaikan, yuk kita bareng-bareng berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Mas Hasan, yuk hari ini dipimpin yuk. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, coba Ustazah punya gambar. Gambar apa ini? Mama tahu? Gambar apa anak? Enggak usah malu-malu. Gambar apa? Gambar orang ya, orang perkembangan manusia dari kecil sampai tua. Dari kecil sampai tua, dari anak-anak, dari bayi sampai orang tua. Ini adalah perkembangan manusia. Setiap manusia akan mengalami perkembangan seperti ini, akan mengalami perkembangan baik itu secara fisik maupun secara mental. Anak-anak, nanti dalam pembelajaran ini nanti kita akan membahas tentang perkembangan, salah satu dari perkembangan manusia, yaitu tentang usia balik. Pertama, diharapkan peserta didik itu adalah kalian ya, anak-anak itu diharapkan bisa menjelaskan pengertian balik secara bahasa. Yang kedua adalah anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan pengertian balik secara istilah. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian istilah-istilah penting dalam tanda-tanda kedewasaan. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi ada perbedaan di sini, ada bedanya antara tanda balik laki-laki dan juga tanda balik perempuan. Kemudian yang kelima yaitu bersuci bagi seorang yang telah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Anak-anak, lihat pertanyaan saya tadi. Coba, apa yang dimaksud dengan balik dalam Islam? Ada yang sudah tahu belum? Ada yang sudah tahu belum? Belum. Terus apa saja tanda-tanda balik pada laki-laki? Ada yang sudah tahu? Boleh tunjuk jari atau ya Mas Redman, apa kira-kira? Oh, pakai jilbab, yang satu pakai jilbab. Kalau yang putri pakai jilbab, yang putra tidak. Nanti kita belajar ya. Nah,
Ini nanti kita akan masuk ke sini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Dalam Islam itu ada hukum-hukum yang mengatur tentang berbagai macam aturan ya. Jadi dituangkan di dalam ilmu fikih ini. Termasuk juga tentang balik ini, itu aturannya ada di dalam hukum Islam atau di dalam ilmu fikih ya, di dalam ilmu fikih. Apa toh balik itu? Nah, tadi yang belum tahu, coba Mbak Sansa coba dibaca Mbak Sansa. Yuk dibaca. Pengertian balik menurut bahasa adalah sampai atau cukup umur, maksudnya seseorang telah sampai di tahap dewasa. Menurut hukum fikih, apabila seseorang telah memahami dan mampu membedakan antara yang baik dan buruk, sudah berumur 15 tahun. Jadi yang namanya balik menurut bahasa adalah sampai atau cukup umur. Maksudnya itu seseorang itu sudah dalam taraf dewasa. Menurut ilmu fikih, apabila seseorang itu telah memahami atau telah mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu sudah dianggap dewasa atau sudah berumur 15 tahun. Nah, kemudian ini adalah salah satu tanda bahwa kita sudah dikenai kewajiban untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, diantaranya adalah sholat dan lain sebagainya ya. Apa itu taklif? Coba dibaca lagi Mas Fatih. Yang keras Mas Fatih. Yuk. Taklif adalah pembebanan atau beban. Mukallaf adalah seseorang yang telah memenuhi kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklif. Iya, jadi taklif adalah pembebanan atau beban ya. Jadi seseorang itu sudah dianggap sebagai seorang mukallaf, adalah seorang yang telah memenuhi kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklif ya. Jadi ketika kita sudah dewasa atau sudah balik, berarti kita sudah dibebani untuk menanggung beban atau menanggung kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, seperti itu. Nah, tanda-tanda dari orang telah dewasa atau telah balik diantaranya ini. Okay. Yang pertama adalah apa itu? Mimpi basah. Ada yang tahu itu basah itu apa? Mengumpul. Nah, ya. Yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi seorang perempuan. Ya. Bagi perempuan, kalau yang laki-laki adalah mimpi basah, yang bagi perempuan adalah menstruasi. Tanda yang ketiga adalah apa ini? Sudah berumur 15 tahun. Jadi ketika sudah umurnya mencapai 15 tahun walaupun belum pernah mimpi basah, ataupun mungkin kalau seorang perempuan belum menstruasi, ini sudah dianggap dewasa. Nah, ini tadi yang belum tahu apa itu mimpi basah, apakah ngompol ya. Ternyata mimpi basah itu adalah, coba dibaca ini Mas sopo ya, Mas Fahri. Yuk Mas Fahri. Mimpi basah adalah kondisi ketika seseorang pria mengalami orgasme spontan atau ejakulasi pada saat itu. Jadi itu yang namanya mimpi basah adalah kondisi ketika seseorang atau seorang pria, ya bukan perempuan ini, seorang pria itu mengalami orgasme, ya. Orgasme spontan, jadi tidak dibuat, atau ejakulasi pada saat tidur. Di sini ada pertanyaan?
Nah, jadi bukan mimpi ngompol, bukan ngompol seperti ini, bukan ngompol terus basah itu. Nah, kemudian ini tanda bagi seorang wanita. Apa tandanya itu? Mbak Arah, apa itu tandanya? Tandanya adalah haid atau menstruasi tadi. Haid itu apa Mbak? Coba dibaca. Nah, jadi haid itu disebut juga menstruasi. Jadi menurut bahasa artinya haid itu adalah mengalir. Jadi ada yang mengalir di situ, ada aliran. Apa yang mengalir adalah darah yang mana? Darah yang keluar dari rahim perempuan. Kemudian tentu saja di dalam perut seorang. Nah, bayi di perutnya siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi rahim perempuan pada waktu tertentu. Dan bukan karena penyakit. Jadi keluar darahnya itu bukan karena suatu penyakit ataupun baru melahirkan. Melahirkan juga ada darahnya, tapi itu bukan namanya darah haid. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini aja lagunya. Coba bareng-bareng. Kita bareng-bareng kita. 1, 2, 3 kali. Adalah tanda anak dewasa, laki-laki ditandai mimpi basah. Perempuan ditandai menstruasi, sudah harus bisa menjaga diri. Sholat puasa sudah wajib dijalani, sudah menjadi kewajiban diri ini. Cari ilmu bekal hidup berarti semoga Allah selalu meridhoi. Oke, tepuk tangan. Ya, nah ini tentang kewajiban yang berharga besar. Jadi tadi orang yang mengalami mimpi basah atau bagi laki-laki mengalami mimpi basah, kemudian bagi yang perempuan tadi tandanya apa? Menstruasi atau haid, itu namanya berhadas besar. Nah, ketika sudah berhadas besar atau mimpi basah, wajib membersihkan hadasnya atau mensucikan hadasnya. Supaya apa? Supaya bisa menjalankan kewajiban sholat, puasa. Kalau tidak bersih atau masih berhadas besar, nanti kita ketika mau melakukan amalan ibadah yang khususnya seperti tilawah, kemudian apalagi sholat, puasa itu tidak boleh. Maka kita harus mandi besar, ini juga dinamakan mandi junub. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menuangkan air di seluruh badan. Ini dengan tata cara tertentu. Coba Mas Hasan, coba, tidak ngantuk, ini dibaca. Jadi caranya itu dengan menuangkan air ke seluruh bagian tubuh, tetapi dengan cara tertentu. Nah, seperti apa caranya, bagaimana? Yang pertama adalah niat mandi besar. Niat mandi besar, niatnya bisa dalam hati, bisa diniatkan di dalam lisan. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardlillahi ta'ala. Kemudian mencuci alat kemaluan atau kelamin dengan tangan kiri. Terus kemudian membersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang kelima, kemudian wudhu dengan sempurna. Jadi wudhunya sama dengan wudhu ketika kita mau sholat. Kemudian menyiram air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi tidak ada yang kelewat di sini. Kemudian menyela-nyela rambut kepala dengan air
dan memastikan air masuk ke kulit kepala. Jadi harus digosok-gosok sampai kulit kepalanya terasa dingin nih, sampai harus bisa semua basah sampai kulit-kulit rambutnya. Kemudian menggosok seluruh badan dengan tangan seperti mandi biasa, pakai sabun gitu. Pakai sabun enggak? Anak-anak kalau mandi pakai sabun enggak? Ya, pakai sabun. Dia mendahulukan anggota yang bagaimana kira-kira? Bagian kanan. Ini urutan mandi besar. Bagaimana mandi besar? Anak-anak mungkin bisa lihat niatnya di dalam hati. Kemudian lagi niatnya dihafal ya, nanti kita tulis. Terus kemudian untuk yang kedua adalah cuci tangan. Yang ketiga apa? Mbak Papa coba. Yang ketiga apa itu urutan mandi besar? Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, ya. Jangan sampai keliru tangan kanan. Jadi yang membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Yang selanjutnya Mas Zahdan, setelah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri terus apa? Sampai kulit kepala dengan rata. Ya toh, ada yang lain? Setelah itu membersihkan kemaluan dengan tangan kiri terus apa? Berwudu dulu, nggih. Wudunya seperti ketika wudu mau sholat. Dia setelah itu apa? Pak ini. Habis wudu kemudian membasuh rambut sampai kulit kepalanya kerasa nih dengan rata. Setelah itu apa? Menggunakan sabun dan sampo agar lebih terus apa lagi? Oh ini, terus ini tadi ya, harusnya ini membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata, kemudian basuh seluruh bagian tubuh, sabunan dulu. Kemudian yang terakhir adalah wudhu kembali. Jadi wudhunya berapa kali? 2 kali. Siap untuk melakukan sholat, melakukan ibadah yang karena hadas besar yang sudah bersih, sudah suci kembali. Oke, lanjut sekarang. Nah, ketika kita berhadas besar, kita tidak boleh atau kita dilarang untuk apa itu melakukan ibadah. Yang pertama, melakukan sholat. Sholat juga tidak boleh. Yang kedua, membaca Quran. Membaca Quran. Ketiga, iktikaf di masjid. Kapan itu iktikaf dilakukan? Kapan iktikaf? Ketika bulan puasa, ya, ketika bulan puasa berdiam diri di masjid, itu namanya iktikaf di biasanya di 10 hari terakhir di bulan puasa. Kemudian juga satu lagi melakukan tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah, yang mengelilingi Ka'bah 7 kali ketika kita melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah apa Mas Fahri? Kalau mengelilingi Ka'bah itu ibadah haji kita ya. Oke. Sekarang setelah kita sudah pernah, misalnya kita sudah pernah memilih basah atau mungkin untuk yang perempuan sudah menstruasi, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban apa saja? Kewajiban itu artinya apa? Kewajiban itu artinya harus kita laksanakan, nggak boleh kita meninggalkannya. Apa? Coba dibaca Mas Hasan. Yang pertama apa? Menuntut ilmu. Yang kedua apa? Menutup
aurat. Menutup aurat kalau perempuan auratnya mana? Auratnya adalah seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Ya. Kalau laki-laki, Mas Fatih, kalau laki-laki auratnya mana? Dari pusat sampai lutut. Pintar sih. Dari lutut sampai pusat atau pusat sampai lutut nih, itu aurat laki-laki. Ini harus tertutup, artinya tertutup, tidak boleh kelihatan orang laki kecuali mahram atau muhrim ya. Yang sangat penting adalah apa? Sholat 5 waktu. Masih ada yang bolong. Siapa yang nggak bolong? Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Oh, nggak usah malu, kalau ini kepentingan kok Mas Fatih. Siapa lagi? Mbak Rana Akila, Mbak Ara, siapa lagi? Mbak ini bolong nggak? Oh bolong, masih bolong berarti masih banyak yang bolong nih. Nanti kita perbaiki setelah itu. Nah, nanti dari apa yang Ustazah sudah sampaikan dan anak-anak tadi sudah tahu, nanti kita akan buat kelompok. Ada 4 kelompok di sini. Coba berhitung aja dari Mas Hasan ke sana ke sampai Mas ya. Terus kemudian maju ke kanan. Gitu, yuk. 3, 4. Ulang dari satu lagi. 2, 3, 4. Oh iya, ulang satu nggak apa-apa. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Nah, sekarang yuk. Oke. Yuk. Kalian kamu siap balik jantan dan lain. Nanti presentasi ya, nanti boleh membacakan apa yang sudah ditulis tadi. Oke, waktunya habis. Yuk kita mulai dari kelompok 1. Ya, coba di apa pertanyaannya, kemudian jawabannya. Yang lain juga tidak. Tidak boleh berdiri, diulangi lagi, diulangi, terus dibacakan semuanya aja salah satu yang keras. Yang lain duduk. Sama pertanyaannya. Jelaskan apa yang dimaksud usia balik dan tanda-tandanya. Balik menurut bahasa adalah sampai atau cukup umur. 1. Mengalami menstruasi bagi perempuan. 2. Mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, siapa yang mewakili? Yuk, udah. Kelompok 2, coba arah yang keras. Semua dengar ya. Kewajiban balik. Yang kelompok 3. Kelompok 3. Ya, boleh salah satu membacakan. Ingat semua? Tadi apa? Larangan? Ketika kita berhadas sah. Oke, selanjutnya
balik bagi seorang perempuan. Bagaimana tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki. Di antaranya adalah tadi disampaikan oleh kelompok 4 ya tadi, tentang tanda-tanda balik bagi perempuan itu ya. Jadi ada haid atau menstruasi, betul ya. Kemudian telah berumur 15 tahun. Kalaupun belum menstruasi, berarti kalau sudah 15 tahun itu artinya sudah balik. Kemudian tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki, kesimpulannya nih, yang pertama adalah mimpi basah, atau kata lainnya adalah ihtilam atau keluar sperma atau mani itu tanda balik bagi laki-laki. Kemudian juga sudah berumur 15 tahun. Kalau belum pernah mimpi basah tapi sudah berumur 15 tahun, berarti itu sudah dikatakan itu sudah balik. Tadi sudah kelompok 4 sudah betul semuanya ya, alhamdulillah. Kemudian kesimpulan yang kedua, jadi setelah kita mengenal tentang balik atau kita sudah balik, kita punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya yang pertama adalah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini wajib ya hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan, baik orang yang sudah balik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga menutup aurat, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Ini kewajiban bagi seorang yang telah kalah atau sudah balik.